Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji UKIN, perkenalkanlah nama saya Titin Endah Sulistiawati SPD. Saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya UPT SMP Negeri 1 Keret, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan materi pada topik ekologi dan keanekaragaman hayati, pada subtopik dinamika populasi pada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk itu, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya? Sehat. Baik. Anak-anak, sebelum seperti biasa pada saat kita mengawali suatu kegiatan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Rizky, silakan dipimpin berdoa. Siap, Bro. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selesai. Terima kasih Mas Rizky. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ahmad Arifin. Banyak. Siapa saja banyak Ini. Oh, Ahmad Arifin. Arifin. Satria, kenapa? Terus? Denny sakit. Nah, mari kita doakan temannya yang lagi sakit, semoga segera sembuh dan bisa masuk kembali. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersenang-senang dulu bagian dulu sehingga nanti kalian menerima pelajaran dengan perasaan bahagia. Belajar IPA itu asik. Asik itu bermanfaat. Baik anak-anak, ya hari ini seperti yang bertema pada LCD itu, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Dinamika populasi, ya. Masih ada kaitannya dengan bab kedua, ya. Silakan kalian buka buku pakainya. Tetapi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak silakan melaksanakan tes kemampuan awal dulu, ya. Siapkan perangkatnya. Link pretestnya sudah dikirimkan ke grup kelas. Silakan diakses dan dikerjakan. Oke anak-anak, sudahkah selesai? Sudah dikirim jawabannya? Sudah. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Untuk menarik perhatian kalian mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan simak dulu video berikut. Dari tayangan video tadi, apa saja sih yang kalian tonton tadi? Interaksi apa saja yang ada yang kalian amati pada video tadi? Ada apa tadi? Ada singa memakan rusa. Kemudian ada apa lagi itu? Ya, singa dan singa memakan rusa itu apa interaksinya? Predasi. Apa itu predasi? Siapa yang bisa kemarin kita sudah pelajari ini?
Ya, silakan Mas Rizky. Hubungan antara predator dengan mangsanya. Predator dengan mangsanya. Yang menjadi predator pada gambar itu siapa? Singa. Yang menjadi mangsanya apa? Rusa. Jadi antara pemangsa dan yang dimangsa namanya apa, Cak? Predasi. Nah, yang sebelahnya apa itu? Singa berkelahi dengan harimau, dengan serigala. Kira-kira itu hubungan apa ya? Kompetisi. Apakah betul? Nah, ternyata benar, kompetisi. Ada yang tahu apa itu kompetisi? Ada yang tahu? Ya, Mbak Cahaya. Persaingan pada makhluk hidup baik dalam proses yang sama Untuk memperebutkan sesuatu. Bagus sekali Mbak Cahaya Reva. Jadi istilahnya kompetisi itu adalah interaksi saling bersaing, memperebutkan sesuatu. Entah itu memperebutkan wilayah kekuasaan atau memperebutkan apa anak-anak? Makanan. Nah, itu kompetisi. Nah, dari hubungan predasi dan kompetisi itu anak-anak. Nah, apakah pengaruh interaksi predasi dalam ekosistem? Adakah yang tahu? Mas Rizky lagi. Apa Mas kira-kira? Dari jumlah populasi. Dari jumlah populasi. Adakah yang bisa menambahi jumlah populasi apa? Antara apa? Predasi tadi antara apa dan apa anak-anak? Predator dan mangsanya. Nah, apa sih pengaruhnya? Coba kita perhatikan. Yang pertama, jika predatornya banyak, yang memangsa banyak, maka jumlah mangsanya akan berkurang atau menurun. Contohnya, jika singanya banyak, maka jumlah rusanya akan menurun. Kenapa kok menurun? Karena dimakan singa, betul. Nah, tetapi kalau misalkan predatornya berkurang atau menurun, bagaimana nanti mangsanya? Mangsanya akan meningkat. Mangsanya akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena tidak ada yang memangsa. Betul. Kita lihat, itu pengaruh predasi. Nah, bagaimana tadi yang kedua? Pengaruh apa tadi yang kedua? Kompetisi. Nah, kalau kompetisi bagaimana? Apakah pengaruhnya dalam ekosistem? Jadi hewan yang bersaing tadi yang dapat hidup atau yang menang, maka jumlahnya akan meningkat. Tetapi yang kalah bagaimana? Akan berkurang jumlahnya. Nah, itu pengaruh. Nah, tadi anak-anak kita tahu bahwa ternyata akibat dari interaksi antar makhluk hidup itu dapat berpengaruh pada jumlah apa? Jumlah populasi dalam ekosistem. Ada yang apa tadi? Bertambah, ada yang berkurang. Nah, perubahan jumlah suatu populasi dari waktu ke waktu yang bisa berarti bertambah jumlahnya atau berkurang jumlahnya, itulah nanti yang disebut dengan apa namanya? Dinamika populasi. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Nah, coba dilihat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Jadi dari tujuan pembelajaran itu anak-anak, nanti kegiatan kalian adalah melakukan penyelidikan. Nah,
kelompok. Nah, di sini nanti kalian ya pada saat melakukan proses pendidikan, Titin nanti juga akan melakukan penilaiannya, yaitu penilaian keterampilan proses, baik itu sikap kalian, yaitu karena bekerja bersama kelompok, nanti sikap yang Bu Titin amati, Bu Titin nilai adalah satu, bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompoknya atau bergotong royong. Yang kedua adalah bagaimana kalian nanti berpikir atau bernalar kritis untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga nanti kalian ya sikap yang dinilai adalah kreatif ya, kreatif dalam menyusun laporan penyelidikan. Nah, dari situ anak-anak nanti kalian juga akan dinilai keterampilan prosesnya, yaitu berupa menyusun ya, mengisi LKPD, menyusun laporan dan mempresentasikan laporannya bersama kelompok. Selain itu yang tidak kalah penting tadi, setelah kalian melaksanakan pretest, maka di akhir pembelajaran nanti kalian juga akan melaksanakan post test. Itu anak-anak kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi, apakah kalian siap belajar? Ya. Kita mulai pada orientasi pada masalah untuk kalian belajar. Nah, silahkan simak dulu permasalahan yang Titin angkat untuk kalian belajar tentang dinamika populasi. Warga di perbukitan Gapur, Desa Minum, Kecamatan Sepading, Kabupaten Tuban, pada Rabu pagi dikagetkan dengan munculnya ribuan ular jati yang berkeliaran masuk rumah dan warung milik warga yang ada di bagian hutan desa setempat. Salah satunya adalah warung mobil milik penghuni warga setempat. Dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Banyaknya ulat yang masuk ke rumah. Apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kalian ajukan untuk kita pecahkan dalam penyelidikan? Ya, jadi kita coba tuliskan ya rumusan masalah dari Mas Rizky. Rumusan masalah yang pertama. Apa Nana? Apa yang menyebabkan ulat daun jati masuk ke permukiman warga? Betul. Apa yang menyebabkan ulat Daun jati masuk ke ke permukiman pemukiman warga? Nah, ini berarti permasalahan pertama. Ada lagi permasalahan ya, Mbak Ozil? Mengapa jumlah populasi ulat daun jati bertambah banyak? Mengapa Jumlah populasi ulat daun jati bertambah banyak? Ulat daun jati bertambah banyak. Ah, bagus. Adakah lagi? Iya, Mbak Kita. Bagaimana upaya penanganan lonjakan populasi ulat jati? Bagaimana upaya penanganan? Bagaimana upaya penanganan? Ya, lonjakan populasi ulat jati
berarti ini ada dampaknya ya. Berarti yang tepat apa? Iya, artinya apa? Ya, Mas Ganda apa Mas Rizky? Iya. Apa Mas? Iya, harusnya ini dulu apa? Dampak ya. Lonjakan populasi ular daun jati bagi harusnya ini dulu ya, baru bagaimana upaya kita, harusnya ini dulu. Oke, itu ya anak-anak mungkin yang akan kita uraikan. Seperti yang sudah Bu Titin sampaikan tadi, kita akan belajar berkelompok, maka silakan bergabung dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Oke, jadi sekarang anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Bu Titin akan membagikan LKPD-nya per kelompok. Baik, anak-anak sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Coba silakan kalian baca dan cermati LKPD yang sudah dibagikan. Pertama yang perlu kalian isikan adalah apa, Nana? Isi identitas kelompokmu pada LKPD. Kelompok 1. Isi kelompok 1, anggotanya namanya siapa saja. Kelompok 2. Kalian sambil mengisi LKPD-nya, tolong diperhatikan penjelasan Bu Titin ya, supaya nanti kalian pada saat mengisi LKPD kalian tidak selalu bertanya. Tetapi nanti setelah penjelasan Bu Titin, kalau kalian tidak ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Pertama, ya, tujuannya seperti yang sudah kalian rumuskan tadi, melalui pengamatan video yang mana? Video tadi ya, tentang apa tadi? Ulat daun jadi yang menyerbu pemukiman warga. Yang kedua, melalui penyelidikan bersama kelompok, siswa mampu mengidentifikasi penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan adanya dinamika populasi sebagai akibat interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Bacalah pertanyaan dengan seksama. Nah, diskusikan dengan kelompokmu permasalahan yang ada pada LKPD dan seterusnya sampai nanti kalian menyusun hasil laporan penyelidikan dalam bentuk apa itu anak-anak? Dalam bentuk apa? Buatlah yang nomor 6 itu buatlah apa? Poster atau infografis nanti boleh. Rencana penyelidikannya bersama kelompokmu lakukan penyelidikan melalui kajian literatur. Kajian literatur akan kalian dapatkan dari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang bisa kalian searching nanti di Chromebook, atau nanti mungkin kalian perlu bantuan HP, kalian bisa menggunakannya. Selain itu nanti kalian juga bisa melakukan wawancara. Jadi kalian mencari jawaban permasalahan di soal ya, pertanyaannya ada di LKPD itu. Kemudian kalau kalian sudah jawab, kalian tuliskan di LKPD-nya masing-masing di kolom-kolom yang sudah disediakan ini. Nah, hasilnya ini nanti kalian buat laporan berupa poster. Baik, dari penjelasan Bu Titin, adakah
masih salah satu wali murid dari sekolah kita. Jadi anak-anak bisa nanti mewawancarai, tetapi silakan bergantian ya, tidak boleh berebut. Itu anak-anak ya, bisa? Bisa. Monggo Pak. Wawancara ya? Ya. Itu hanya salah satu ya. Tetapi kalian bisa mencari anak-anak di internet, banyak sekali artikel yang mewawancarai, berita-berita yang mewawancarai tentang warga yang terdampak ulat daun jali. Anak-anak bisa selain dari Pak siapa tadi? Pak Amin. Pak Amin tadi mungkin anak-anak bisa mencari ya video lain, bisa kalian tambahkan ya di hasil pendidikannya. Nah, kemudian perhatikan dari hasil pendidikan ini nanti, dari hasil yang kalian ya tuliskan di LKPD, nanti anak-anak akan menyusunnya dalam bentuk laporan berupa poster. Kelompok 1, apakah poster infografisnya sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah siap ya. Berarti kelompok 4 sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang silakan persiapkan ya presentasi yang akan kalian lakukan untuk memaparkan hasil dari postermu. Nanti presentasinya tiap kelompok di depan. Nanti seperti ini presentasinya, silakan posternya nanti ditempelkan di papan tulis. Kemudian silakan nanti perwakilan kelompoknya menyampaikan presentasi. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Berikut hasil penyelidikan kami. Ini ada posternya ya. Pertama ada penyebab ledakan ulat daun jati adalah ada beberapa sebab berikut. 1. Karena sumber makanan ulatnya di hutan atau kebun warga sudah habis. 2. Karena cuaca yang sangat panas sehingga ulat itu mencari tempat yang lebih teduh. 3. Sudah waktunya bagi ulat-ulat itu untuk berpuasa dan kemudian betapa untuk menjadi berkokok. Penyebab terjadinya ledakan ulat daun jati karena populasi pemangsa ulat daun jati berkurang. Alasan berkurangnya pemangsa ulat daun jati dilaksanakan dengan ilegal. Dampak 1. Ulat daun jati mengganggu warga sekitar karena masuk rumah. 2. Dampak bagi ekosistem ulat jati adalah mengganggu pertumbuhan daun jati muda karena tidak bisa melakukan fotosintesis karena daunnya habis dimakan
dimakan ulat. Lalu ada penanggulangan. Penanggulangannya dengan cara disemprot dengan rinso lalu disapu dengan bersih, mengurangi pembunuhan predator atau pemangsa. Kesimpulan, untuk menanggulangi lonjakan ulat daun jati salah satunya dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu menjaga ekosistem makanan. Ekosistem makanan ini ada pohon daun jati, daunnya dimakan ulat, lalu ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan ular. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan bersiap untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 sudah siap presentasi? Sudah. Silakan dimulai. Anak-anak yang lain silakan diperhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit mengenai dinamika populasi. Kami beranggota pertama Rizky Aditya Pratama, yang kedua Laila Nursafa, yang keempat Cita Dwi Nur, 5 Siva Zara, dan yang terakhir Kayul Faru. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dinamika populasi tentang lonjakan ulat daun jati. Dampak ulat pohon jati bagi ekosistem. Dampaknya adalah pohon jati akan terhambat pertumbuhannya karena daun-daun pohon jati telah habis karena dimakan oleh ulat daun jati, sehingga pohon jati tidak bisa melakukan fotosintesis. Dampak kedua, ulat pohon jati bagi warga sekitar. Warga akan merasa lebih atau jijik karena kemunculan ulat daun jati, sehingga warga akan merasa terganggu. Penanggulan yang dapat diatasi adalah dengan cara menghentikan perburuan liar atau penembakan burung-burung yang menjadi predator dari ulat pohon jati tersebut, sehingga ulat pohon jati semakin melonjak populasinya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dinamika populasi ini adalah kita harus menjaga ekosistem hutan pohon jati dan harus menjaga jaring-jaring atau rantai-rantai makanan. Karena jika tidak menjaga keseimbangan ekosistem, maka kita akan terkena dampaknya seperti melonjaknya ulat daun jati. Dikarenakan kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem dan sering melakukan penembakan burung-burung, sehingga jaring-jaring atau rantai-rantai makanan tidak akan berjalan dengan lancar. Di sini apakah ada yang perlu ditanyakan dari presentasi kami? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penampilan kelompok 3. Dari keempat penampilan tadi, ya, ada yang harus Bu Titin klarifikasi, ya. Yang pertama dari kelompok 1 tadi, ya, bahwa untuk upaya untuk menanggulangi salah satunya adalah menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara menjaga apa tadi? Menjaga jaring-jaring atau rantai makanan yang berada di ekosistem hutan jati, ya. Jadi bukan menjaga ekosistem makanan, ya. Yang benar adalah menjaga jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Yang
bahwa salah satu cara menanggulangi ulat jati yang menyerbu pemukiman warga dengan cara apa tadi? Ada yang dengan cara pakai solar. Karena solarnya mahal, maka bisa pakai apa tadi, Mas? Deterjen. Bisa pakai cairan deterjen. Yang dimaksud di sini biar di hasil solusimu itu bisa ditiru atau dimanfaatkan oleh orang lain, maka harusnya lebih detail. Bagaimana komposisinya, berapa deterjen yang harus dilarutkan di dalam air. Apakah cukup 1 bungkus ataukah harus berapa supaya ulatnya bisa mati. Sekarang kita menuju fase kelima. Di tayangan coba perhatikan, fase kelima itu apa? Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini nanti kalian akan mengevaluasi proses penyelidikan yang telah kalian lakukan anak-anak dengan mengisi format refleksi yang nanti akan Bu Titin bagikan. Oke ya anak-anak, akan Bu Titin bagikan format refleksi untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kalian laksanakan pada proses penyelidikan. Baik, anak-anak sudah diisi semua? Nah, sekarang coba mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 penyelidikannya dengan cara 1 apa? Wawancara dengan warga yang terdampak. Ya. Selain wawancara, mencari apa lagi tadi? Mencari informasi dari artikel. Informasi dari artikel. Artikel di mana? Artikel di perpustakaan. Terus, apakah pakai kajian literatur di internet, mencari kajian literatur di internet atau tidak? Tadi pada saat kalian diberi beri fasilitas Chromebook, ya berarti selain itu mencari apa? Mencari jurnal atau artikel di internet. Nah, ini 3 cara yang dilakukan oleh kelompok 1 untuk mencari jawaban ya yang diisikan di LKPD-nya. Kelompok 4 bagaimana? Sama. Baik, berarti semuanya hampir sama ya. Oke anak-anak. Apa yang diinginkan di sini? Jadi apa yang sudah kalian tuliskan, jawaban yang kalian tuliskan di LKPD-nya masing-masing itu dari hasil kajian literatur yang kalian diskusikan, kalian olah ya sesuai dengan apa yang kalian temukan sehingga kalian simpulkan untuk dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Maka apa yang bisa diambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan dari pembelajaran hari ini. Ya, Mbak Nora. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah populasi makhluk hidup baik bertambah jumlahnya maupun berkurang jumlahnya. 2. Fenomena lonjakan populasi ulat daun jati yang kita diskusi adalah tentu dinamika populasi. Ada lagi? Mbak Tia. Ada
Dampaknya terjadi lonjakan populasi ulat daun jati. Yang pertama, dampaknya bagi warga, mengganggu karena sampai masuk ke sudut-sudut rumah dengan jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, dampaknya bagi ekosistem hutan daun jati, sudah membahayakan untuk pohon jati yang sudah dewasa. Tetapi pohon jati muda berdasarkan hasil kajian literatur kami akan menghambat pertumbuhan jati muda karena ulat memakan habis daun jati sehingga menghambat proses fotosintesis. Iya. Adakah lagi yang lain? Saya Bu. Oh, Mbak Ozil. Silakan Mbak Ozil. Salah satu upaya menanggulangi lonjakan populasi pada jati adalah dengan menjaga kelestarian bersama ulat jati seperti burung. Untuk menjaga kelestarian burung, maka kita harus menghentikan perburuan burung. Baik anak-anak, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang apa anak-anak? Dinamika populasi. Ya, dari sini ya saya harap pemahaman kalian tentang dinamika populasi dapat ya meningkat sehingga nanti hasil post test yang akan kalian kerjakan sebentar lagi ya berubah atau meningkat dari hasil tes yang tadi sudah kalian kerjakan di awal. Bagaimana anak-anak, apakah siap mengerjakan post test? Iya. Siap. Oke, silakan link post test sudah Bu Titin share ya, silakan dikerjakan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Sudah dikirim semua? Sudah. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Kira-kira adakah yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada. Apa menurut kamu, Mas Rizky, yang menarik? Kami bisa mewawancarai warga yang terdampak ulat daun jati. Iya, untuk minggu depan setelah kita melakukan pembelajaran tentang dinamika populasi, maka kalian minggu depan akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Silakan kalian bisa baca-baca dulu nanti tentang materi itu di rumah sehingga pada saat pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki pengetahuan awal. Nah, sebelum kita akhiri, mari ya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.